Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korun Putri. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan tingkat 1B dengan NIM P05150119077. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, apa sih bakteri itu? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Walaupun sangat kecil, peran dalam kehidupan bakteri ini sangat banyak. Bakteri juga banyak ditemukan hampir semua tempat seperti udara, air, dan tanah. Nih, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Yaitu ada dua, abiotik dan biotik. Komponen pada abiotik terdiri dari beberapa, seperti nutrisi, air, suhu, pH, zat kimia, oksigen, tekanan osmosis, dan kelembapan. Nah, pada yang kedua yaitu biotik yang terdiri dari interaksi positif dan interaksi negatif. Pada faktor suhu, terdapat pengaruh pertumbuhan bakteri digolongkan menjadi tiga, yaitu suhu minimum, optimum, dan maksimum. Pada suhu minimum yaitu suhu yang apabila berada di bawahnya maka pertumbuhan terhenti. Suhu optimum yaitu suhu di mana pertumbuhan berlangsung paling cepat dan optimum. Sedangkan yang suhu maksimum yaitu suhu yang apabila berada di atasnya maka pertumbuhan tidak akan terjadi. Nah, biar lebih jelasnya kita saksikan video penjelasan pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan bakteri berikut. Let's go! Nah, bagaimana video yang tadi? Sudah cukup jelas kan mengenai pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan bakteri? Atau belum jelas juga? Kalau belum jelas, yuk saksikan sekali lagi video yang kali ini ya. Jangan dilewatkan. Oke, nah sebelumnya tujuan praktikum ini kita akan menentukan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba ya. Nah, faktor lingkungan itu apa saja? Di antaranya suhu atau temperatur ya. Berdasarkan suhu kita ketahui ada pertumbuhan mikroba itu ada yang siklopilik ya, yang bagaimana? Yang bisa hidup pada suhu yang atau temperatur yang dingin ya. Mesopilik, suhu yang sedang, termopilik, suhu yang panas ya. Oke, kemudian apa lagi? pH, betul ya. pH itu kelompok mikroba ada yang hidup pada pH yang asam, asidofilik ya. Filik itu suka artinya ya. Asido asam, asid asam, asidofilik artinya suka asam. Netral ya, asidofilik itu yang jelas dia pH-nya kurang dari 7 ya, mungkin antara 2 sampai 5. Netral itu pH-nya berapa? 7 ya, 6, 7 itu netral. Basofilik itu basa itu suka basa, basofilik jadi pertumbuhannya baik pada suhu pada pH basa. Basofilik namanya.
Kemudian berdasarkan yang ketiga, faktor lingkungan ekstrinsik itu adalah oksigen. Jadi tidak semua mikroba itu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen, nanti ada yang mikroba aerobik, fakultatif, mikroalveolik, dan anaerobik. Ya. Jadi ada 4 kelompok ini. Nanti kita lihat pola pertumbuhannya ya. Baik. Oke, nah ini gambaran di teori sudah disampaikan mungkin oleh Bu Yanti ya, dan ini di-refresh lagi. Jadi berdasarkan temperaturnya, pola pertumbuhan mikroba ini ya dikelompokkan bakteri ini, maaf ya, contohnya bakteri di sini ada 4 kelompok ya, ada yang tipikal sikropilik, contohnya adalah Placobacterium, dia suhunya antara minus ya, misalnya minus 10 atau minus 5 sampai 20 derajat. Ini namanya sikropilik, suhu dingin. Kemudian ada yang E. coli, ini contohnya Escherichia coli, ini tipenya mesofilik, ya sedang, antara sekitar ya 12 atau 15 ya sampai 47 derajat Celcius. Nah, ini optimumnya berapa? Coba perhatikan kurvanya. Ini sekitar 37. Nah, suhu tubuh kita ya 37 derajat Celcius. 37 kan ya. Oke, kemudian contoh tipe termofilik, ini termus. Nah, ini suhu yang cukup panas, hangat ya, 40 sampai 70 derajat Celcius. Nah, ini yang kelompok Archaebacteria kita kenal. Dan ada yang ekstrim termofilik, yang sangat panas. Contohnya Thermococcus, ini kelompok Archaebacteria. Ini sampai dia optimumnya 85 sampai 90 derajat Celcius. Ya, oke. Nah, ini kelompok kisaran kelompok bakteri berdasarkan suhu pertumbuhannya. Ya. Oke, nah kita coba untuk praktikum pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, kita sudah siap kultur bakterinya ya. Nah, Anda siapkan agar miring ya, KNA miring atau KNA agar miring, KNA miring, 4 KNA miring, Anda strik masing-masing secara inokulasikan bakterinya ya, secara aseptik di depan tentunya api ya, dibakar dulu jarum inokulasinya, kemudian Anda strik ke sini 1 tabung, kemudian yang kedua ambil lagi, strik ke sini secara aseptik, yang ketiga strik juga, kemudian yang keempat strik. Nah, keempat tabung ini simpan di dalam suhu yang berbeda-beda. Pertama di suhu 5 derajat Celcius, kita sudah siapkan, ini Pak Renaldi akan menyiapkan ya, sudah siap, suhu 5 derajat Celcius, ya ini suhu kamar, bisa di ruangan, ya, kemudian suhu 37 derajat Celcius sudah disiapkan, dan suhu 55. Anda inkubasi selama 24-48 jam, Anda amati pola pertumbuhannya, ya amati ada pertumbuhannya, ada tidaknya pertumbuhan koloni bakteri pada KNA miring tersebut. Mana yang paling bagus? Kasih positif, misalkan suhu kamar ini positif 3, ini hanya positif 1, ya dan seterusnya ya. Ini ada positif 2, misalkan ini tidak ada, negatif gitu. Itu cara membuat di tabelnya. Oke, ini kemudian yang pH. Nah, yang pH prinsipnya sama. Anda sudah siapkan kultur bakteri tadi, sudah siap, Anda inovasikan ke dalam 5 medium KNA, KN ya, kaldu nutrisi. Nah, maksud KN yang Bapak jelaskan di sini cair itu maksudnya kaldu nutrisi tanpa agar. KNA tanpa agar ya, KN ya, kaldu nutrisi cair. Kemudian dengan jarum inokulasi, ada secara aseptik, dibakar dulu ya, menggunakan pembakar bunsen ya. Ya, kemudian masukkan, ambil sini sedikit saja bakterinya. Tek, ambil sedikit, masukkan sini, bakar tutup lagi dengan secara aseptik ya. Kemudian di pH 3, medium KN atau pH 3, kemudian di pH 5, demikian masukkan lagi di pH 7, ke pH 7, ke pH 9, pH 11. Nah, jadi ambil masing-masing ini dengan cara membakar dulu sebelumnya, ambil di sini, kemudian masukkan ke dalam medium ini, yang keempat ini masing-masing satu dulu, kemudian dan seterusnya begitu, secara bertingkat ya, mengerjakannya seperti ini. Jadi tidak sekaligus. Ini pH 3 dulu, bakar ya, pH 5, ambil lagi, dan seterusnya, pH 7, pH 9, 11. Nah, kemudian Anda inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian amati pertumbuhan mana yang paling keruh. Ya, apakah misalkan di pH 7 positif 3, pH 5 positif 2, pH 3 positif 1, pH 9 misalkan tidak ada, negatif ya, pH 11 tidak ada, dan seterusnya. Gitu. Paham? Ada datanya nih, kalian harus bisa menganalisisnya. Karena kan kalian tidak praktikum langsung, ya, virtual ini ada datanya seperti ini. Nah, contoh ini ada untuk temperatur ya, temperatur pertumbuhan mikroba, maaf ya ini. Suhu terhadap temperatur pertumbuhan bakteri ini. Nah, ini ada kelompok 8 kelompok, ada bakterinya dari akar, dari tanah ya, bakteri dari air sumur, dari mineral, sumber bakterinya nih. Nah, kalian pelajari nih.
Ini coba perhatikan, ini 5 derajat negatif, 25 derajat positif, 27 negatif ya. Dari akar bakteri tanah misalkan, nah dan seterusnya ini. Di positif negatif ini tidak ada pertumbuhan, positif pertumbuhannya sedikit, ini banyak. Nah, begitu demikian. Itu artinya tabel ini. Itu untuk suhu. Wah, keren sekali bukan video yang terakhir ini? Pasti teman-teman sudah jelas dong mengenai pengaruh temperatur terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, sedikit kesimpulan nih dari video kali ini. Jadi, setiap bakteri itu memiliki ketahanan terhadap temperatur yang berbeda-beda. Pada suhu optimum, bakteri akan mengalami pertumbuhan yang baik atau dengan cepat. Pada suhu yang tinggi juga, terdapat bakteri yang mengalami kematian. Mengapa begitu? Karena pada bakteri tersebut, protein, asam nukleat, dan komponen-komponen sel lainnya mengalami kerusakan yang permanen, sehingga bakteri tersebut mengalami kematian. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.